masuk ke dalam. Ini sudah beli tiket guys. Tiketnya berapa? 2 orang 30.000. Oh, 2 orang 30.000. Iya. Silakan. Terima kasih. Silakan. Masuk dulu ya. Kita masuk ke dalamnya Taman Sari. Ke Taman Sari. Happy. Ini dalamnya sangat asri sekali ya. Tuh, bagus ya. Sangat masih asri. Masih asri. Sewa Pak. Luas Boleh ke ya. sana nggak sih? Boleh. Ini kan ada. Oh. Ke sana ya? Iya. Oke. Ini Pak Nggih. Bagus banget guys. Asri banget. Saya masuk ke dalam-dalam. Ada penjelasan juga. Kenapa ya? Oh, Bapak jago bahasa Inggris. Penjelasan. Keren. Sudah pada kampung jadi orang-orang yang mengasihi zaman dahulu. Halo guys, kita sekarang ada di dalam suatu ruangan di 1, 2, apa namanya? Taman Sari. 3. Jadi di sini guys tempat gamelan untuk menyambut tamu dari kerajaan luar untuk masuk ke Taman Sari. Jadi ada 4 bangunan berdiri di sini sama di sebelah sana. Oh ya, seperti itu. Ke depan. Kita ada di dalamnya Taman Sari. Taman Sari. Dan Taman Sari ini berdiri di tahun 1758 guys, di Sultan Hamengkubuwana I pertama sampai 1765. Dan digunakan secara efektif itu antara 1765 sampai 1812 guys. Tadi digunakan secara efektif itu tahun 1765 sampai 1812. Nah, ini mulanya itu membentang dari barat daya sampai kompleks Kedaton guys, sampai tenggara kompleks Makanan. Nah, saat ini sisa-sisa Taman Sari itu hanya dapat dilihat itu hanya di barat daya kompleks Kedaton saja. Luasnya 12.666 hektar dengan sekitar 58 bangunan, dengan 15 diantaranya itu merupakan bagian utama dari gedung. Terus yang sekarang kita lihat ya, ada kolam, ada jembatan, terus kanal air, terus ada lorong bawa air gitu guys. Terus ada kompleks di Taman Sari ini setidaknya itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu danau buatan, terus ada pemandian Umbul Binangun, terus ada pesarean Legok Sari dan kolam Garjitawati kalau nggak salah. Terus bagian terakhir itu bagian sebelah timur, merupakan bagian pertama dan kedua yang meluas ke arah timur sampai tenggara kompleks Makanan. Oke, sebenarnya itu Taman Sari masih luas guys, Sangat luas. masih harus lewatin kampung-kampung rumah kayak gitu. Cuman waktu kita terbatas. Jadi karena kita habis ini mau ke Keraton dulu sama ke Prambanan guys. Kita Prambanan. nanti eksplornya di Prambanan yang lama karena sangat luas lebih dari ini guys. Kerjanya juga masih setengah jam lagi ke Prambanan. Jadi Iya. kita di Taman Sari hanya sekitar 1 jam waktu kita guys. Jadi nggak bisa eksplor semuanya. Ini di kesempatan ini waktu kita bisa eksplor Taman Sari lebih luas lagi. luas lagi. Dan buat teman-teman semua kalau memang ingin eksplor dan lebih lengkap ya, bisa sewa pemandu di sini. Karena di sini banyak sekali yang menawarkan jasa pemandu ya. Banyak sekali pemandunya guys. Dan sangat-sangat apa ya, Sangat ramah. komunikatif. Ya, komunikatif, ramah, sangat-sangat enak kalau dibuat kalian yang masih belum pernah ke Taman Sari. Taman Sari nanti dijelasin perbaikan-perbaikannya, dipandu, terus dibantu foto-foto juga.
dibantu cariin spot spot foto. foto yang bagus. So, Terima kasih telah mengikuti kami di Taman Sari guys. bye bye. Ini sih harganya 30. Oke, matur nuwun. Monggo. Kemuning, Kemuning. pohon kemuning. Oh, ini tumbuhannya digunakan sebagai obat dan media ritual di Keraton Kemuning, dimanai sebagai pengingat agar selalu berbuat kebaikan. Itu guys. Ya guys, kita masuk ke keraton. Pasang gelangnya dulu. Oke, ini. Iki mboten napa-napa nggih. Kula video akan teng dalem. Nggih ta, nggih ta. Napa? Nggih niki ta. Nggih, nggih. Nggih nek alat sing gedhe iki izin susu. Oh, Niki ya. wow, bagus guys. Wah, coba tunjukkan. Guys. Kita ada pertunjukan. Supaya kena mripate kena manane. Iso apa ora? Yo pangestu Bapak Guru badhe kula kasih sempari supados kenging netranipun Ya. Sama kene. wong mati jenengan. Ini pertunjukannya masih berlangsung. Dan kita mau lanjut untuk explore keraton Jakarta. Ikuti terus ya guys. Dan di sini ada gamelan, gitu ya. Alat musik Jawa, khas tradisional Jawa yang digunakan untuk pertunjukan seperti tadi guys. Alat-alatnya semua tersimpan di sini. Jadi guys, alat-alat gamelan ini dibuat untuk pertunjukan wayang kulit. Dan bagian penting dari pertunjukan wayang itu dengan gaya khas mencakup bentuk wayang kulit itu sendiri dengan buatannya teknik pahat dan pewarnaan hingga jadi dikasih narasi cerita dan dipentaskan dalam acara resmi tertentu guys, acara tertentu dan acara resmi keraton.
dan di hari-hari tertentu. Biasanya itu rutin hari Sabtu, tapi sekarang kita kemis di sini dan ada pertunjukan itu sangat alhamdulillah. Alhamdulillahnya kita dapat pertunjukannya. pertunjukan wayang kulit yang sangat-sangat bagus dan musik gamelannya itu sangat anggun, di telinga itu enak banget guys, dengan ciri khas keraton Jogja. Kalau zaman dulu ya, itu banyak sekali pertunjukan-pertunjukan wayang, terutama di desa-desa di Jawa ya. Tapi sekarang karena zaman modern, untuk pertunjukan wayang-wayang itu hanya di tertentu saja, seperti di keraton, Di acara-acara tertentu guys. Dan kalau di luar Jogja itu biasanya ada pertunjukan wayang, cuma di itu guys. Kalau ada yang mau ngundang dia tampil, kalau nggak ada yang ngundang dia nggak ada pertunjukan. Jadi seperti kayak sunatan, nikah itu biasanya kalau wetonnya beda dia harus ngundang pertunjukan wayang itu biar kayak menolak hal atau apa itu guys. Itu dari orang-orang kepercayaan ya, kepercayaan dari budaya Jawa itu sendiri. Dan kebetulan kita juga dari Jawa Timur ya. Iya. Kita lanjut dulu ya. Kita lanjut guys, bangunannya bagus sekali. Nah ini ada Rego Dana Prata. Ini dibangun pada tahun 1920 Masehi atau 1851 Jawa dengan sekarang Kalui Haning Yaksa Salira Aji. Dan ini direnovasi tahun 1928. Membangun visi keraton sendiri Baru dilegalisasi dari pemerintah pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-8. ke-8. Sekarang kita ada di sini, yakni di Rego Dana Pratapa. Sekarang kita masuk ke dalam keratonnya guys. Cuacanya mendukung ya, adem-adem gitu. Dan ini udah masuk ke wilayah keraton. Ini apa? Ini sekarang kita ada di Gedung Jene. Gedung Jini. Jadi Gedung Jene merupakan bangunan yang cukup unik karena arsitekturnya itu cukup modern dengan warna kuning, menjadi angin segar bagi keraton Yogyakarta. Dan areanya sangat luas guys. Luas Seperti itu. dan adem. Konsol Mandala Sanai. Sangat bagus sekali ya guys. Jadi ada Arsitektur ukir-ukiran kayak musik-musik di ujung-ujungnya situ. Dengan warna-warna yang masih sangat terjaga. Biasanya itu tidak cuma 3, mungkin sampai 12 atau Kenapa kita tidak setuju dengan Hinduisme?
Karena di Hinduisme ada kasta. Ya. Kalau kita tidak setuju dengan kasta, ya nggak perlu buat lagi yang baru. Hanya sama. Namanya apa bu? Bioli. Dulu itu tanduk kecil. Nih, kayak ini pakaian untuk ijab kabul. Oh, Japo. Ada sendiri pakaiannya Pak? Iya, pakaian sendiri. Ini yang jadi model putri kelima Sultan. Suaminya itu orang Sumatera, orang Lampung. Ini untuk siraman. Itu dari ini. Itu dari ini tuh satu malam sebelum ijab kabul. Oh, sebelum Pengantin putri tidak boleh tidur sebelum tengah malam, harus tengah malam. Lewat tengah malam baru boleh tidur. Itu untuk menunggu kehadiran bidadari. Karena ternyata bidadari itu jadwalnya jam 12 ke atas. Kalau jam 9 baru mandi. Itu justru Pak. Ini ada sumur dan masih berfungsi guys. Ditutup karena banyak yang masukkan koin ke dalam. dikasih kaca. Jadi dikasih kaca. Cap kabul. This is the wedding. This is the wedding. As Islam, only the male. Dan ini ragam perhiasan yang dipakai untuk pengantin putra. Ada nyamat, petak gunungan, rambut blore, alat bau, korset, cincin, Dan yang lain. dan yang ini perhiasan yang digunakan putri. Ada cunduk mentung, yang ini cunduk mentung, ada lagi petak gunungan seperti ini guys. Lalu coba jepehan, itu seperti bunga-bunga ini, dan masih baik. Dan yang ini merupakan alat-alat yang digunakan untuk merias, pais namanya guys. Ada elektrik, pidi, solet, dan perada emas. Wah, ini kaca rias yang digunakan pada zaman dahulu ya. Dandan. Namanya ya lilin. Ini adalah busana jangan meniru guys. Gunakan mempelai ketika melangsungkan akad boyongan setelah akad nikah atau keluarnya kedua mempelai untuk melaksanakan resepsi pernikahan guys. Sangat cantik sekali. Setelah dilakukan pernikahan, maka Dilakukan kirap pamitan. kirap pamitan atau farewell ceremony. Ini merupakan seluruh rangkaian upacara di Kedaton, dan pengantin itu diantar ke tempat resepsi dengan kereta berkuda seperti ini. Dan Pamitan ini merupakan acara terakhir dari seluruh rangkaian acara pernikahan. Ini adalah hiburan edan-edanan laki-laki perempuan yang berdandan seperti pengantin namun tidak beraturan. Saya dalam bahasa Jawa ini gila-gilaan. Tolak, ternyata buat tolak bala agar pernikahan berjalan lancar. Ini adalah tanpa kaya. Tanpa kaya itu atau kacar kucing adalah upacara simbol pemberian nafkah oleh suami sebagai kepala keluarga menggunakan anyaman daun yang diisi dengan beras kuning, biji kaca kedelai, ya semacam biji-bijian, masuk beras, gabah, gula, dan yang lain. ada uang logam,
all nine items, coins, rice. Yang selanjutnya adalah dahar kelima. Jadi, kedua mempelai itu melakukan acara makan bersama dengan nasi yang diambilkan oleh mempelai pria. Jadi mempelai pria itu membuat nasi kepal gitu guys, ada 3 suap, kemudian dikepalkan dan diberikan kepada mempelai wanita. Dan disusul dengan pemberian segelas air minum. Seperti itu guys. Seperti itu. Dan ini merupakan pernikahan dari adat Jawa itu seperti ini guys. Suasananya keraton dalam. Boleh ya masuk ya? Ini yang tadi. Kalian kalau ke Jogja wajib banget ke Keraton Jogja, karena di sini banyak sekali budaya-budaya Jawa yang bisa kalian pelajari. Dan masih kental banget guys. Dan di museum tadi tentang pernikahan itu semua ada di pernikahan kita guys. Jadi kalian mau nonton tadinya seperti apa, tapi tidak persis seperti yang tadi, cuma kayak anyaman itu diganti dengan kain gitu guys. Tapi untuk suap, untuk budaya adat Jawa yang masih berlaku guys. Jadi kalian kalau pernikahan di Jawa itu bisa pakai adat Jawa yang seperti yang tadi, masih bisa guys untuk zaman modern ini. Boleh kan ya? Di dalam. Nah, kita lanjut ke destinasi selanjutnya. Ini apa? Oke. Ini adalah bangsal kencana. Oh, ini guys. Jadi pemisah gitu ya, Iya. antara bangsal kencana dengan bangsal Prabayeksa daerah ini. Yuk, kita lanjut. Jadi untuk keraton ini dibuka untuk umum, tapi memang ada beberapa tempat yang nggak boleh dikunjungi. Tapi bisa dilihat dari luar. Karena khusus untuk abdi dalam saja. Ya, bisa juga penasaran, bisa tanya sama Pemandu, mandu. sama Romo yang ada di sini. Tapi selalu ingat ya guys, dimanapun kita berpijak, setelah bumi dijunjung maka ulangi dijunjung ya. Maka jagalah kesopanan dimanapun kalian berada. Terutama sopan santun. Di sini kental dengan bahasa Jawa. Kalau kalian bisa bahasa Jawa halus, kalian wajib pakai bahasa halus guys. Karena kita Jawanya kasar, kita berusaha pakai bahasa halus. Nah, kita Ini? Jawa Timur. Ini adalah bangsal manis. Sebenarnya hadir sejak masa Sri Sultan Hamengkubuwono VI dan kemudian dirombak oleh Sri Sultan Hamengkubuwono VIII pada 1922 Masehi atau 1853 Jawa dengan sangkalan Werdu Yasanaga Raja. Bangunan sangat arsitektur sekali guys, dan terjaga sampai sekarang. Kita ada di halaman dalam keraton guys. Sangat sangat mendukung sekali guys. Jadi gak panas dan sangat ya sejuk. Dan juga nggak hujan. Pohon-pohonnya sangat asri. Pokoknya suasana kental banget dengan suasana Jawa.
Jadi kayak teh gitu ya, tradisi teh. Jadi ini kayak tradisi teh di keraton, dalam keraton. Menyeduh teh di pagi dan siang hari. Seperti ini. Zaman dahulu ya. Kurang lebih seperti ini guys. Hai guys, kita masuk ke pameran. Wow. Foto tak? Wow. Foto yuk. Oh, area tertentu nggak boleh. Keempat. Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-8. 7. Oh, yang ke-7. Ketujuh. Sorry, guys. Yang ini Buang 3. Hamengkubuwono yang ketiga. Ini Hamengkubuwono yang pertama. Naskah Sinden Bedoyo utawi Srimpi Bedoyo Slitiro Gambut. Ini apa? Surat Sabta Stok. Unggahan ini. Unggahan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. Naskah Berkop Purwoboyo. Seperti ini guys, teksnya sangat aksara Jawa sekali. Dan ini Hamengkubuwono ke-7 dengan Hamengkubuwono yang ke-3. ketiga dan Purwoboyo. Kita lanjut. Bisa mencatat. Mau nyoba baca nih? Masih ingat apa enggak? Lupa. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Sini. Next room.
Oh ini yang kita tadi, ini Taman Sari. Oh, Iya, pintu taman. sorry. Don't touch. Sorry. Sama taman sari sampai apa yang dibuka? Ini masjid Kak, masjid yang kita Agung Lunas. Enggak pintu taman. Nih masjid nanti depan dekat Sono Budaya ada masjid. Yes. Jadi sama ini sama. Kata temanku dia bacaannya kalau tarawih satu. Ya, pulang. Busana jenderalan. Jenderal. Tergantung soalnya sih matematika itu 20. Tempat kayaknya tuh 4. Tarawih kan 4 juga. Ini kayak dirasa gitu ya. Ada Prajacikna atau tanda kekuasaan. Ini Hamengkubuwono ke-8. Iya, Russia maksudnya. Ini apa? Itu logo. Sebelah sana ada Raja dan nasi kan ya.